warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali atau ketemu di podcast yang baru, namanya adalah Ruang Guyu. Jagungan kudu karo guyu. Oke, Pak Nur, hari ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Betul. Karena kita beri jarak. Betul. Nah, ini jaraknya kita sekitar 1 meter ya. Yes. Ini. Bahasa Inggrisnya leaf coconut. Apa kuy? Jarak. Lihat coconut. Blarak. Oh, blarak. Aduh banget tuh. Oke, hari ini kita berjarak dan di tengah itu ada kursi. Iya. Berarti nanti ada tamu, Pak. Untuk siapa? Ya, untuk tamu loh. Oh, tamu. Untuk tamu. Karena ini sebenarnya kursi panas. Oh gitu. Karena di bawah ini ada yang angklo, areng, karo kompor, Pak. Hari ini kita akan ada tamu. Setiap episode kita ada tamu, Pak. Oh ini Berkaitan dengan tamu-tamu yang kita hadirkan. yang sedang hangat Wow. menjadi perbincangan. Wah. Makanya kursinya juga kursi panas. Iya, benar Karena banget. Bahas sesuatu yang sedang hangat. Yang sedang in. Ya, Nanti betul. hal-hal yang tabu nanti kita ungkap di sini. Tabu itu apa? Tabu apa? tapuk babu. Hal yang tabu kita angkat nanti di sini kita ungkapkan setajam sikut. Wah, ini kan silet, Pak. Nah, ini sikut. Lah ini mau Apa? podcast atau mau bela diri, Pak? Kok Oh, sikut-sikutan gitu. ya kita nanti ya kita undang pokoknya bareng-bareng. Iya. Ini kan mengingat kesibukan kita di sini kan, Pak Nur sebenarnya kan hari ini buat podcast baru. Kan itu di luar kesibukan. Seperti sehari-hari kan ngajar nih, Pak. Iya. Lah, itu Nah, itu. ada pengalaman unik nggak PJJ, Pak? Wah itu, Pak. Nah. PJJ itu selama ini guru itu sering disepelekan, Pak. Wow, curhat iki berarti curhat. Iya. Iya. Banyak yang bilang, "Wah, guru penak ya PJJ ning rumah terus kena kok." Wah, itu sangat menyakitkan. Wih, lah aslinya Pak, aslinya Pak. Aslinya oh. Orang aslinya gimana? Aslinya gini, Pak. Wah, guru Mm-mm. ketika PJJ ini, apalagi kalau yang punya anak, Mm-mm. wah itu super koso, Pak. Rekoso ini gimana, Pak? Pertama, Hmm. harus ngajar di kelas. Ngajar di Kedua, kelas. ngajari anaknya. Ngajari anaknya. Tadi orang tua bocah cuma enak, cuma Hmm. ngajari anaknya tok. Nah, iki, Lah Cek. kita guru Hmm. sudah ngajar siswa, Oke. masih ngajar anak dewe. Wes, yes. Ada nggak kendala ataupun hal yang unik ditemui di siswanya, Pak, pas Nah, PJJ? Itu Hmm. kita harus tahu dulu PJJ itu apa. Yo, pembelajaran jarak jauh, Pak. Nah itu arti sesungguhnya. Lah. Tapi arti yang sangat mendalam ada lagi, Pak. Apa kuwi, Pak? Apa kuwi? Ini pernah kejadian, Pak. Arti Hmm. PJJ itu pejuang jaringan JOS. Kok pejuang jaringan jos iki piye? Itu ada sejarahnya, Pak. Sejarahnya gimana? Jadi ketika itu saat PJJ, Heeh. PJJ yang pembelajaran jarak jauh, Heeh. itu kan sudah sudah lama. Hmm. Nah, saya lihat itu ada siswa, lah malah panik aneh nggon kowe klopoi ngopo gitu. Tak tanya, Heeh. Mas kok malah panik klopoi ngopo? Ini Nggih. kan waya pelajaran. Nggih. Terus jawabe? Ini lagi cari sinyal, Pak. Berarti berjuang cari sinyal. Berjuang cari sinyal. Berarti Makanya PJJ, Oh, pejuang jaringan jos. Harus punya sinyal yang jos, jaringan jos biar bisa ngikuti online. online. Oh, jadi bedanya perjuangan zaman penjajah karo zaman saiki PJJ itu ya, Pak ya. Iya. Yang dhisik musuhe londo, iki musuhe Kalau sinyal. lu menek wit klopo nggo ngintip musuh, lah saiki menek wit klopo nggo golek sinyal. Oh, tak kira ngintip wong adus. Oke, itu keunikannya. Terus ada nggak muridnya Pak Nur itu sing tangine angel PJJ mulainya jam 7:30 nih dia tangi jam 11 itu ada nggak, Pak? Ada, Pak. Hmm. Nanti selain PJJ itu penuh dengan kenangan. Oke. Nanti ada keunikan-keunikan juga termasuk tadi. Nanti guru sudah standby siap, Standby, ternyata malah siswa masih tidur. Bener. Ada lagi yang kita sedang terangkan, Heeh. ya malah dikira menina bubukan, Nah, siswanya malah tidur. Anak sing turu. Anak yang tidur. Anak sing tinggal lunga nonton tembok. Ah. Anak sing kalungan nanduk bareng. Wah, susah gitu. Tapi nggak apa-apa. Gak apa, Itu kondisi seperti ini. kondisi seperti ini. Iya. Terus selain sinyal juga kita juga kendala di sini itu kebanyakan kendala di kuota. Oh, kota. Sampai orang tua itu, Mm-mm. Pak ini gimana ini untuk PJJ ini kendala di kuota. Lah rumah sana gurunya biar butuh kuota. Guru ya butuh kuota ya. Kuota. Ibu kula butuh kuota kali beras kan. Pikirnya loro. Tapi apa harus kita nikmati ya, Pak? Ya, proses itu kita nikmati tetap harus kita nikmati. Ya. Oke, ada nggak muridnya Pak Nur walaupun PJJ tapi masih punya kesibukan atau kreativitas? Itu, Pak. Hmm. Jadi salah satu keuntungan dengan PJJ kita ambil positifnya saja. Positifnya. Jadi, ternyata banyak siswa-siswa kita itu yang memanfaatkan waktu karena siswa kita itu kan banyak yang
tidak mau mengapa tadi siswa kok tidur saja karena dia mikirnya malah pelajaran cuma gitu-gitu aja dan ternyata banyak siswa itu yang mencari kesibukan bahkan banyak yang mencari berbisnis atau nyambi jualan online samben gitu. Termasuk siswa kita itu ada yang pergi ke India, Pak. Oh, ada yang pergi ke India. Iya. Tapi bisa mengikuti PJJ ya, Pak ya? Bisa. Oh, di sana karena kan online itu kan bisa dari semuanya, Pak. Ke India apa, Pak? Dia jadi artis Bollywood atau apa? Jualan. Itu ceritanya dia mimpi suatu malam, Pak. Mimpi ketemu Nagin. Oh, Nagin. Sing pulau gitu. Terus akhirnya dia wah, aku berarti harus ke India. Harus ke India. Karena dia ke India belajar tentang perularan. Woi, jadi ada muridnya Pak Nur, siswanya Pak Nur itu di sela-sela PJJ dia itu hobinya tentang apa ular reptil gitu. Iya, saya curiga waktu itu pas PJJ, lah kok melet terus itu kenapa? Ternyata sedang mempelajari ular. Anaknya udah dikabari belum, Pak? Sudah di depan tadi. Sudah. Jauh-jauh dari India. Suruh masuk aja Pak Nur. Mari masuk, Mas. Ngomong Mas. Oh iya. Iya. Wis apa? Ya, wah, isi. Dah. Bawa ular ini, Pak. Dia habis nangkep. Oke, kita kenalan dulu dengan Mas siapa namanya, Mas? Ya, saya Hendrik Aditya. Kelas berapa, Mas? Sekarang kelas 12, Pak. Kelas 12. Berarti kalah sama anak saya. Iya. Anak saya itu kelas 6, Pak. Kelas 6 ya, Pak? Iya. Oh, lo kok bisa kalah anaknya? Kamu SMA atau SMK, Mas? SMK. Berapa tahun kamu belajar? Berarti 12, Pak. Enggak, di SMK berapa tahun? 3. Nah, anak saya 6 tahun. Tapi senior. 6 tahun anaknya. Oke. Piye, Mas? PJJ itu menurutmu gimana? Pembelajaran jarak jauh di rumah itu gimana? Asik nggak? Ya gimana ya, Pak? Ya ada asiknya, kadang ada enggaknya. Asiknya apa? Ya asiknya kalau ini jujur-jujuran ya, Pak. Ya. Kalau jujur-jujuran ya asiknya bisa ditinggal AFK. Oke, apa itu? Ditinggal AFK itu bisa misalkan AFK apa sih kok? AFK out of keyboard. Jadi kok AFK out of keyboard itu orang dengar. Jadi Nah ini pembelajaran monitormu HP. Ya. Terus ini siswa bisa ditinggal. Jadi hanya dilihatkan ke tembok gitu. Tembok. Nah, itu bisa sangat gitu sangat. Ya kadang-kadang gitu. Kalau selama ini guru itu kayak orang gila ya. Oke, bisa ditinggal. Bisa ditinggal. Tapi maksudnya dia ditinggal itu sambil ngerjakan lainnya tapi telinganya tetap dengarkan. Iya, gitu, Pak. Bisa untuk mengerjakan yang lain gitu toh. Mengerjakan tugas-tugas lain. Terus ada lagi asiknya apa? Asiknya apa ya, Pak? Dia banyak susah ya, Pak, kalau. Oh, banyak susah malah. Banyak susah. Susah sih. Terkadang sinyal terkadang macet-macet. Kayak mau ya pencari jaringan jos ya. Jaringan. Nah, khususnya di daerah saya, Pak. Mas, lah sinyalnya kok macet-macet itu apa tidak ada tolnya di sana? Enggak. Soalnya khususnya daerah saya pedalaman, Pak. Di dalam hutan, Pak. Alas karet. Alas karet. Kadang towernya mati, Pak. Lah kesan lagi apa Banjobo? Iki Banjobo lagi. Kamu di alas karet. Di alas karet. Kadang sinyal memang sulit. Towernya mati jadi kadang, Pak. Pernah nggak kamu ikut meeting atau apa nge-like terus gambari guru ini mau menentok ini? Tahu nggak? Sering, Pak, itu. Menentok ini. Itu, Pak, diam-diam dok gitu. Oh, gitu, diam-diam dok gitu ya. Itu sinyal kendalanya. Yang kedua, ya paling kuota. Kota kan biasanya dari pemerintah ada 30 giga. 30 giga. Terus nggak bisa digunakan. Ya, kamu kesulitan di kota. Ya. Nah, masalahnya kamu tinggalnya di desa. Berarti banyaknya di kota. Kuota, Pak. Oh, kuota. Waduh. Sebenarnya di guru ini piye? Model guru ini asik ora gitu. Asik kok ya. Wah, asik. berarti Guru asik tak remi dia. dia. Guru ra kudu sepanen kok ya. Enggak boleh. Itulah, Pak. Jadi selama ini guru itu kadang istilahnya apa ya? Sok gengsi. Oh, sok gengsi. Itu keliru. Jaga imut, jaga imit. Jaga imit. Banyak itu gayanya sok kuat, sok orang. Padahal
kalau gurumu itu mau introspeksi diri. Oke. Mengapa toh tadi disampaikan? Mengapa kok kadang guru ditinggal murid, orang tinggal? Karena nggak asik. Nggak asik. Sementara kalau siswa melihat televisi melihat sinetron, asik. Asik. Mengapa betah? Karena itu harusnya guru itu harus pintar berakting di depan siswa biar siswa tertarik. Harus menyenangkan. Oh iya, harus menyenangkan, luar biasa. Oke, kemudian kesibukanmu apa Mas selain PJJ? Kalau kamu bawa ular-ular itu apa benar ceritanya Pak Nur kamu dari India terus sekolah ataupun mempelajari tentang ular itu apa gimana? Oh itu sebenarnya enggak pas PJJ ini Pak. Oke. Awalnya dulu udah sekitar 2019-an lah. Oke, 2019. 2019-an itu mulai tertarik dengan ular. Itu waktunya sempat rame Pak. Sempat rame. 2019 ganti hobi dulu. Ganti hobi. Ganti hobi. Kan dulu juga banyak kasus-kasus itu loh Pak. Ular-ular masuk rumah. Oh gitu. Ular masuk rumah. Terus ada edukasi dari Exalos kok tertarik. Tertarik. Terus coba gabung ikut, seru. Saya pernah alami itu Mas. Kejadian sing ular masuk rumah itu. Waktunya sih sedang masak di dapur. Langsung Gigi saya ngomong waktu gigi. Iki urip gigi. Gigi cerita apa tentang Didi kan. Lagi masak di dapur teriak. Ulah gitu Pak. Terus tak parah sebelum cacing. Alah, gunamu masak cacing toh. Oke, itu. Jadi kamu masuk salah satu komunitas pencinta reptil. Oke. Kenapa kamu putuskan itu, Mas? Karena kan ini bukan hobi yang ekstrim. Hobi yang sembarang, hobi ekstrim. Kenapa? Soalnya matuke di sini, Pak, di komunitas Exalos khususnya. Karena kegiatannya di kita itu enggak hanya sekedar mengkoleksi reptil. Oke. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan sosial sama rescue. Oh, sosial contohnya apa? Sosial nyumbang baksos ke ular sing mbok cekel ngono ya. Ular masak wae disumbang gitu. Jadi ada bakti sosial. Ada sosial contoh kemarin di masa pandemi kemarin itu kita galang dana dan pakan buat di Juruk. Satu di Juruk kita menjumbang pakan dan lainnya. Terus kegiatan sosial, bakti sosial untuk Merapi. Di sana juga ada. Paling itu Pak. Di Merapi juga banyak ularnya. Ya kadang bisa sweeping dan bisa membantu kayak sembako sebagainya pada yang sosialnya. Sosial. Kalau yang rescue itu yang menarik. Yang rescue kan pas musim-musim apa kayak gini ya? Iya. Sebentar Pak. Sebelum masuk itu kita kan belum tahu Exalos itu apa. Oh iya. Exalos itu apa? Exalos itu Exalos Exotic Animal Indonesia. Exotic Animal Lovers Indonesia. Exalos Exotic Animal Lovers Indonesia. Nah, kuwi di bahasa Indonesia berarti pencinta hewan-hewan eksotik. Hewan-hewan eksotik. Gitu. Saya juga Pak Nur pencinta yang eksotik. Tapi bukan binatang. Bukan binatang. Oke. Binatangnya beda. Binatang maksudnya. Anak Pak Atang gitu. Gitu. Oh, kamu di Exalos itu. Exalos. Oke, kemudian kegiatannya tadi ada baksos, ada juga rescue. Ada rescue. Nah, ini yang menarik rescue itu piye? Rescue biasanya kita kan ada kontak person, Pak, itu. Ada kontak person, itu biasanya menghubungi kita, biasanya ada panggilan ular masuk rumah. Panggilan ular masuk rumah. Jadi ular masuk rumah itu panggilan kamu. Iya, panggilan. Biasanya kan terkadang juga ada yang langsung membunuh, Pak. Terkadang yang juga yang takut, kamarnya dikunci dan segala macam, itu biasanya panggil kita yang terdekat, biasanya anggota-anggota tersebar di seluruh raya. Kalau sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Sekarang ada. Jadi ketika ada ular masuk, kemudian kamu dipanggil gitu karena mereka takut. Jadi nanti dipanggil panggilan ya. Ya terus? Nah itu bisa itu. Terus akhir-akhir ini bisa juga rescue tawon Pak biasanya. Oh, tawon yang bisa. Tawon itu juga termasuk hewan yang eksotis itu. Iya. Nek rescue pas ditagih utang yang ngono iso ora Mas? Itu lagi. Sama paling bawa kilo sing paling besar. Oke. Itu rescue. Sebenarnya rescue itu penting ya Pak bagi kita orang-orang awam gitu ya. Kan enggak tahu penanganannya gitu. Apalagi tadi tak ceritakan, cacing saja dikira ular. Nah, benar. Kemudian mengedukasi. Edukasi yang dimaksudkan apa, Mas? Apa kita tidak boleh membunuh atau gimana? Ya, edukasi tadi ular kan biasanya ada yang
berbisa, Oke. ada yang tidak. Nah, kita membedakannya apakah lewat edukasi itu tadi? Oh iya, kalau untuk edukasi ya bisa membedakannya lewat edukasi Pak satu-satunya. Karena biasanya konsep orang awam kan ular yang berbisa sama tidak berbisa kan dari sama kepalanya. Orang awam biasanya sama saja, paling ketemu ular gepuk. Gitu. Itu menghindarinya dari edukasi, pengenalan jenis-jenis ular. Berarti kita kalau ada di komunitas-komunitas lain atau di lembaga-lembaga sekolah atau di masyarakat, kita dipanggil untuk edukasi itu untuk bagaimana penanganan ular di rumah, khususnya di rumah. Terus jenis-jenis ular bagaimana, terus mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu kita benarkan lagi. Oh, mitos yang beredar apa? Misalnya itu orang tuh penjelmaan siluman gitu kan? Biasanya gitu. Ular takut garam. Pulau berarti rezeki. Ya kena sial loh Pak, ketiban sial. Nah ini ketiban ular sak duite. Terus paling utama itu paling biasanya mitosnya ular takut garam. Oh iya benar. Takut garam. Ini jane ini bener ora? Takut garam, bawang sama sambel. Aslinya aslinya buak Pak itu. Buak ya. Jadi ular enggak takut garam. Soalnya di ular itu ada sisi yang keras. Jadi enggak bisa gimana ya? Kan garam kayak nyebut panas gitu Pak. Jadi enggak kerasa di ular. Oh sebenarnya itu enggak kerasa. Enggak kerasa. Oh gitu. Berarti salah ketika ada ular kita kasih garam itu salah. Yang benar itu malah ular itu pasti takut Tuhan Mas. Iya benar. Semuanya takut. Terus yang tadi Mas, untuk membedakan mana yang berbisa, mana yang tidak. Oke. Itu bisa. Kalau itu spesifikasinya itu biasanya susah Pak kalau untuk orang awam. Kan satu-satunya jalan ya itu untuk mengetahui semua jenis-jenis ular karena nggak bisa dibedakan. Kalau paling utama gampang itu biasanya perbedaannya telah cukup gratis Pak. Biasanya kan kalau berpikir kalau ini berbisa pasti agresif. Iya. Nah padahal yang kalau nggak berbisa itu biasanya pasif. Kalau ketemu orang itu cuma diem. Berarti bener Pak, patah dia menghanyutkan. Dia mematikan. Dia menggigit. Makanya aku ngelanang kan kok aktif Pak. Jadi aku ora bahaya Pak. Itu orang ngelanang sing meneng-meneng nyakotin. Aneh aku duwe kanca jenenge Anjis iku kan dia diam-diam. Dia diam-diam terus nyakoti terus. Korbane piro wae. Terus selanjutnya Mas, misalnya terus ada biasanya kalau yang berbisa itu hewannya nokturnal Pak. Nocturnal malam hari. Oh, malam hari. Aktivitasnya banyak kan di malam hari. Ini metu bengi no prajenane wong tuane toh dikira. Makanya tadi dikatakan sing metu bengi bahaya. Oh, yang keluar malam bahaya. Berarti kita aman, kita aman. Ya, nocturnal. Kalau yang enggak berbisa biasanya rata-rata itu di aktifnya siang hari. Aktifnya siang hari. Berarti kita kalau ketemu ular di siang hari, berarti ini tidak bahaya gitu ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ada yang berbisa juga. Ada yang berbisa juga. Mungkin pas siang hari butuh kopi gitu ya Mas ya. Mulo cak ngopi. Ngopi terus. Oke, kemudian apa ini yang kamu bawa ini jenisnya? Kalau ini bisa diam. Tapi harus cedak kayak aku karena saya itu anti dengan ular karena takut ketemu dengan saudara. Kalau ini jenisnya koros Pak, ular koros. Koros. Koros ini habitatnya bisa di hutan, di ladang, bisa gitu Pak. Makanannya biasanya nyarinya itu burung, bisa burung. Nanti cilik yang nyarinya burung. Bisa Pak, bisa manjat pohon juga. Oh, ini bisa manjat pohon. Dan dari gendeng saya Mas. Biasanya masuk sih ulo PJJ. Oh iya. Cari sinyal. Bisa itu terus tikus. Oh, tikus di ladang-ladang itu bisa tikus, tapi tidak membahayakan manusia. Tidak membahayakan. Paling meriang. Membahayakan manusia meriang yo. Nek kata meriang yo bahaya. Cokok meriang pisangnya. Wah, corona Pak. Bahaya itu. Berarti di rantai makanan sebenarnya diperlukan ya Mas? Diperlukan di ladang-ladang. Di ladang karena untuk tikus. Jadi ketika ada ular kemudian langsung dibunuh itu sebenarnya tindakan yang kurang benar ya. Karena akan memutus rantai makanan. Sistem. Terus gimana Mas? Perlakuan. Perlakuan kalau kita ketemu ular, kan tadi katanya kalau dibunuh memutus rantai makanan. Nah, misalnya kita ketemu ular, terus yang kita lakukan apa? Lari Pak. Itu pilihan terakhir. Biasanya itu kalau di kita itu memberikannya ada yang namanya stop. Stop ini. Apa itu? S itu silent. Silent. Jadi kalau ketemu ular, entah itu apa jenisnya, kita diam.
S. Oke. Terus S. T. T. Ya. Silent. Stop. Stop itu apa ya, Pak? Apa? Lah apa sih ngono? Silent. S T O P ya toh. T tutup. Menang saya dibaik tutup. Thinking itu berpikir. Berpikir. Berarti ini ya Mas ya. S-nya kan silent. Thinking. Nanti menang mikir aku kudu mateni kudu mlayu gitu. Gitu. Terus berpikir positif dulu. Berpikir positif kalau ular itu enggak berbahaya. Kan itu pertemuannya kan enggak sengaja. Jadi berpikir kalau itu ularnya enggak bahaya. Terus yang ketiga tadi kan observasi. Melihat sekitar. Jadi kalau ketemu ular jangan hanya fokus ke ularnya. Kan enggak tahu kalau kita di sekitar kita ada bahaya lain. Ada parit atau ada parit, jurang apa. Bisa juga ini ya Mas ya. Kita kan observasi jadi misalkan kita ketemu ular tadi, kita observasi jebul kancane do ning buring wis siap-siap akeh. Kita dikepuk kancane gitu kan malah ya gitu. Kan ada juga terus panik, terus lari kemana terus keblasok malah susah. Tambah luka. Nah, tadi observasi mengamati sekitar. Stop. O P. P itu prepare, persiapan. Prepare itu apa maksudnya? Ya, langkah yang mau diambil selanjutnya gimana? Oh, gitu. Jadi kan tadi sudah observasi. Nah, kalau yang untuk aman prepare, misalkan aman untuk lari. Kita larinya kemana? Terlebih lagi kalau bawa barang, kan susah kalau nggak observasi. Susah. Jadi harus kemana kita lihat di observasi terus kita prepare persiapan kalau bisa menghindar kalau bisa menghindar nanti Pak ya nah iya lari ya lupa biasanya kayak gitu lari terus aku koncoku sing takon marani Pak biasanya lari terus estafet gitu ya. Oke, itu ada stop atau biasanya itu apa tadi silent thinking observasi prepare itu ada 4 yang harus dilawan ketika kita ketemu dengan itu ular seperti itu. Ular yang masuk rumah itu biasanya kalau di musim-musim ini apa Mas biasanya? Kalau rumah paling banyak itu kalau di rumah Pak itu ular cicak. Ular cicak itu hampir kayak kecil. Tapi kebanyakan ada ular cicak yang warnanya hitam putih belang. Ada yang beranggapan itu weling. Weling. Jadi berbahaya berbisa tinggi sebenarnya enggak. Terus nanti kalau ketemu itu yang kita lakukan gimana? Kalau bisa ya kalau takut menyebabkan trauma itu bisa dipindahkan atau dikasih ke habitat yang lain. Kalau enggak ya dibiarkan saja kan itu memakan cicak-cicak. Kalau takut sekali ya ngundang kanca-kanca wae, ngundang hal tadi wis ditangani ke rumah ya, suruh ke rumah kan pindah gitu ya. Iya. Seperti kemarin rumah saya kemasukan roh halus kan saya juga ngundang. Oh iya. Kan gitu ya. Kalau bedanya itu kalau itu memindahkan ini memindahkan ular tadi. Benar. Terus Mas Hendrik sebenarnya asiknya apa sih melihara ular atau mencintai reptil itu asiknya ya apa? Padahal kan ini hobi ini kan banyak yang menjauh jangan kan hobi ketemu saja. Iya, apa asiknya apa? Asik kan kalau dialokkan ke kata-kata ya gimana ya Pak? Tidak sebenarnya kata-kata. Tidak bisa di kata-kata. Ada kepuasan tersendiri. Kalau ini pelihara ular-ular eksotik kayak gini. Ada juga yang pelihara biawak. Tapi bukan biawak yang biasa. Ada lagi. Itu iguana ada. Buaya juga ada. Buaya kalau sampai sekarang kurang tahu. Masa buaya ada buaya? Susah. Sama buaya masa melihara. Kepuasan tersendiri. Jadi ada kepuasan tersendiri di situ. Kepuasan tersendiri. Kemudian untuk perawatannya kemudian yang lain itu membutuhkan waktu yang banyak enggak Mas kayak ular-ular kayak ini? Kalau ular kalau dibilang harus nyita waktu enggak? Nyita waktu ya enggak. Kalau menyita waktu ya terkadang menyita waktu. Relatif Pak. Relatif soalnya ini bukan hewan-hewan biasa. Hewan-hewan eksotik. Ya. Terus nanti Mas dari kata eksotik gitu nanti kalau ular itu letak eksotiknya di mana? Eksotiknya di. Kalau menurut saya sendiri bentuknya Pak. Bentuknya kan beda dari kebanyakan hewan. Motifnya gitu juga motifnya kulit. Motifnya juga ada. Karena kadang-kadang juga rata-rata ada yang punya retik Pak. Retik itu kayak piton. Kayak piton. Ada yang albino, ada yang putih, terus ada yang
motif. Oke. Tapi yang enggak dilindungi. Oh, yang enggak dilindungi. Yang enggak dilindungi. Tapi piton tuh katanya kalah dengan wolon ya, nek ditipane ini. Kau yang kerjanya pembina piton. Oke, itu di beberapa. Mungkin Pak Nur ada yang modelnya nanti. Loh, Pak. Sebentar, ularnya melihat saya. Oke. Kemudian kamu gimana caranya membagi waktu? Kan kamu juga masih kuliah sekolah online PJJ. Kemudian ya di Reptil di komunitasmu. Terus membagi waktunya gimana itu, Mas? Ya bagi waktu sebisa mungkin biasanya dijadwal, Pak. Oh, dijadwal. Jadwal kalau umpamanya 1 minggu hari Senin sampai Jumat, Minggu, Senin sampai Minggu itu. Iya loh, Senin sampai Minggu. Iya. Biasanya dilihat dulu. Yang prioritas biasanya skala prioritas. Oh, tapi tetap yang belajar itu kan prioritas. Prioritas. Sedikit info Pak Eko. Hendrik ini sebenarnya hobinya bukan hanya ular, banyak sekali. Apa ya? Buat saya salut Pak. Apa? Dia di kelas ranking 1. Di kelas ranking 1. Terus hobinya tidak hanya ular. Apa nih? Banyak sekali cerita sendiri. Hobi apa wae selain ular? Di pramuka juga. Pramuka. Prestasi tertinggi di pramuka apa ya? Apa gitu? Dulu waktu SMP Pak, SMP. itu juara 1 bergu tingkat kota. Tingkat kota. SMP, tingkat kota. Terus kemarin itu Putra Penegak Solo. Putra Penegak Solo mewakili nanti wakili. Yang bina siapa? Enggak bisa jadi. Oh, yang bina Pak Nur. Oh, alah mau ngono to pancing ngono to. Sing bina sapa? Pak pancing ngono to. Jadi yang bina Pak Nur. Tapi pernah datang enggak? Ya sering Pak. Mau sering nemenin tidur juga. Oh gitu ya. Kalau anak-anak itu, jadi kembali lagi Pak. Iya. Guru itu biar bisa masuk ke hati siswa. Oke. Biar tidak ditinggal PJJ tadi dan sebagainya. Itu harus pintar mengambil hatinya. Membina hubungan. Guru ini sekali konco nih. Ya. Oke, untuk mengatur waktu itu. Terus lainnya lagi masih banyak Pak. Masih banyak. Pramuka, terus ular, apalagi. Pelatih apa nih gue? Ini pelatih ora? Kelihatannya dia juga ikut ngambil kitab suci ya Pak. Apa? Ya ikut perguruan. Bela diri juga. Oke, terus kegiatan mau kayak banget tapi terus piye ngatur iki? Banyak di Kodim juga ada. Itu pelajari matra-matra darat. Matra darat. Sebenarnya cita-citamu apa? Pengen jadi pawang ular, pengen jadi pelatih pramuka, angkatan darat, apa? Malah itu apa one pride apa? Malah melenceng Pak. Jadi mekanik. Malah jadi mekanik. Mungkin nyambung Pak. Oh nyambung. Karena banyak sekarang kan ular itu sampai masuk ke mesin-mesin. Enggak mungkin yang dia ambil itu mungkin apa ya Pak ya? Nilai-nilai yang dalam. Nilai-nilai yang ada di situ ya. Kamu di ular ini kamu mendapatkan nilai untuk menolong orang lain kayak gitu ya. Oh, mungkin suatu saat kita bisa mewawancari yang lainnya. Selain di ular ini kan tadi hobinya banyak sekali. Kita nanti di episode selanjutnya mungkin bisa mengupas ya. Oke, Mas. Kemudian kamu kan juga di kelas juara 1 untuk di kelas apa, Mas? Kelas mesin. Hobimu juga banyak. Sebenarnya untuk PJJ ini bagaimana cara kita mengatur diri kita, memanage diri kita agar tetap bisa berprestasi di PJJ ini? Itu kalau saya sendiri ya Pak. Kalau saya sendiri itu paling kan kebanyakan orang PJJ apaan tinggal. Kalau saya sendiri enggak. Kalau ada waktu 2 jam di PJJ ya diselesaikan waktu itu juga. Jadi harus selesai di waktu itu. Diselesaikan waktu itu juga. Yang sering buat saya itu pas PJJ nangis, Pak. Lah ngopo? Ternyuh. Lah bener lagi terus jam. Oh iya. Kan yang lain kan biasanya ditanduk-tanduk tuh kan. Molor biasanya. Soalnya ngerampungke ya gitu ya. Oke. Itu berarti tugas itu diselesaikan di hari itu. Kan hari ini juga. Oke. Kemudian bagaimana sih cara kita harus tetap membangun mood, tetap harus semangat, itu piye carane? Memotivasi diri kita sendiri. Soalnya sing ngangge motivasi kuwi. Ya Pak Nur ya. Yang sulit itu membuat konsisten. Nah, gitu. Kalau saya sendiri ya paling bikin saya percaya kalau suatu saat saya harus kerja. Suatu saat saya harus kerja. Kalau saya sendiri gitu, saya harus kerja. Terus bikin suasana yang nyaman. Kan kalau PJJ jarak jauh kan paling cuma video call. Oke. Bisa disambil di kamar, di atas tempat tidur, atau bisa di depan televisi. Jadi buat senyaman mungkin. Nyaman mungkin. Gitu. Biar nggak bosan kayak gitu. Biar nggak bosan. Berarti malah dengan PJJ ini positif ya. Kalau kamu di kelas
Di kelas kan kamu nggak bisa sambil makan, nggak bisa sambil relax kalau di kelas. Ini malah itu bisa di rumah sambil pelekaran, sambil makan. Sebenarnya malah asiknya di situ, tapi ya kebanyakan teman-teman kan keasikan tidur sama yang tadi Pak mau sholat diawasi gurunya. Oke, benar. Ya, sebelum kita tutup, ini udah panjang lebar. Sekarang nih Mas. 3 Oh, sudah setengah jam ini. Kita berikan kesan dan pesan atau ingin memberikan ke teman-teman yang lain, memotivasi teman-teman kamu yang PJJ masih seenaknya sendiri, sementara kamu saja yang kegiatannya banyak. Tetap mengutamakan sekolah. Nah, apa Mas kira-kira berbagi tips dengan teman-teman tetap harus berkreasi, tetap harus berkarya di pandemi ini PJJ ini ya ora lali apa? Gimana Mas kira-kira? Ya buat teman-teman ya walaupun PJJ membosankan, ya harus dinikmati. Terlebih lagi yang sudah kelas 3. Walaupun banyak materi-materi yang kurang, itu harus berpikir lagi kalau habis ini beberapa bulan lagi harus kerja. Jadi jangan kecewa di belakang. Jadi sebelum mongso santai-santai di belakang waktu daftar kerja atau daftar kuliah malah kebingungan. Itu kemudian kegiatan lain misalkan untuk teman-teman yang mau di kegiatan lain, di hobi-hobi, meningkatkan hobi seperti apa kira-kira? Boleh nggak kita di PJJ itu hobi ya gitu? Ya untuk saya sendiri juga kalau hobi boleh, kegiatan lain boleh, tapi tetap prioritas utama nomor 1 itu sekolah. Untuk masa depan. Kalau hobi sekedar hobi kan cuma sambilan. Oke. Kalau yang utama sekolah dulu. Sekarang. Betul. Oke. Punya KTP ya Mas ya? Punya. KTP kan jelas tertulis pekerjaan pelajar. Pemula kan. Iya. Oke, terima kasih Mas Hendrik. Nah, sudah meluangkan waktunya Pak Nur ya. Tapi tadi kesibukannya PJJ belajar dan juga bisa membagi waktu dengan hobinya, mencintai reptil seperti itu. Masih mau kesini untuk berbagi ke teman-teman. Bener banget. Dan setiap episode kita akan menghadirkan tamu-tamu yang lain. Intinya di sini kita berbagi sesuatu ya Pak Nur ya. Sesuatu informasi atau kuai. Tidak harus murid. Betul. Mengambil sisi negatif menjadi positif. Wah, itu yang sulit. Benar. Selalu berpikiran positif ya Pak ya. Benar. Jadi nanti setiap episode setiap waktu kita akan ganti-ganti. Inilah uniknya Ruang Guyu. Ya, mengubah dari segi yang kaku-kaku menjadi positif. Terus sekarang guyu-guyu. Hari ini bahagia nggak Mas Hendrik? Ya bahagia. Bahagia ya. Wah, bisa guyu-guyu bareng. Bahagianya tahu nggak karena apa? Apa? Punya alasan ke sekolah terus sangoni. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Pokoknya selalu saksikan ya untuk podcast kita di Ruang Guyu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk bareng-bareng. Terima kasih Mas Hendrik. Sukses selalu. Iya. Oke, terima kasih. Saya Eko Saputra. Saya Nur Fitra Wijaya. Kita akan jumpa lagi nanti di channelnya Ruang Guyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.